Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, apa kabarnya hari ini adik-adik? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Di video kali ini kita akan mempelajari materi lapisan bumi di part 1 atmosfer. Hingga saat ini, bumi merupakan satu-satunya planet dalam galaksi Bima Sakti yang diketahui mampu menunjang kehidupan. Bumi adalah planet yang dapat dihuni oleh makhluk hidup karena di bumi banyak terdapat komponen pendukung kehidupan seperti tanah, air, udara, dan tanaman. 3 lapisan utama bumi, yaitu ada atmosfer atau udara, litosfer atau padatan atau tanah, dan hidrosfer atau air. Materi pembelajaran di video kali ini yaitu lapisan atmosfer, tekanan udara, suhu di atmosfer, dan lapisan ozon. Lapisan atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Atmosfer terdiri atas campuran gas-gas, sedikit cairan, dan padatan. Atmosfer terbentuk dari letusan gunung api yang kaya akan nitrogen dan karbon dioksida namun sedikit oksigen. Karbon dioksida yang terbentuk akan diubah oleh tumbuhan menjadi lebih banyak oksigen. Komposisi atmosfer terdiri atas nitrogen 78%, oksigen 21%, gas-gas lain sisanya. Lapisan bumi atmosfer. Lapisan satu atmosfer itu adalah troposfer. Jaraknya 0 sampai 10 km di bawah permukaan laut. Paling dekat dari lapisan bumi, banyak dijumpai awan dan dapat menentukan perubahan cuaca dan iklim seperti hujan, angin, atau salju. Lapisan kedua dari atmosfer itu ada stratosfer. Jaraknya 10 sampai 50 km di bawah permukaan laut. Jumlah awan semakin sedikit, dijadikan jalur pesawat terbang. Terdapat ozon yang dapat melindungi bumi dari sinar ultraviolet matahari. Lapisan ketiga atmosfer yaitu mesosfer. Jaraknya 50 sampai 85 km di bawah permukaan laut, melindungi bumi dari benda-benda angkasa yang jatuh menuju permukaan bumi. Di dalam lapisan mesosfer ini, meteor yang jatuh ke bumi terbakar habis sehingga tidak mencapai bumi. Lapisan keempat atmosfer itu adalah termosfer. Jaraknya 85 sampai 500 km di bawah permukaan laut. Lapisan ini suhunya sangat tinggi, sekitar 1982 derajat Celcius. Tempat mengorbitnya pesawat ruang ulang-alik, satelit, dan teleskop Hubble. Teleskop Hubble adalah teleskop ruang angkasa yang diciptakan Edwin Hubble, seorang astronom asal Amerika Serikat. Teleskop Hubble dibuat pada tahun 1985 dan diluncurkan pada tahun 1990 oleh NASA. Digunakan untuk mengamati dan mempelajari benda angkasa, galaksi, dan bintang. Lapisan kelima dari atmosfer itu ada eksosfer. Jaraknya lebih dari 500 km di bawah permukaan laut. Langsung berbatasan dengan luar angkasa, tekanan udara rendah dan banyak gas hidrogen, dan tempat mengorbitnya satelit-satelit mengelilingi bumi. Tekanan udara di atmosfer. Udara yang ada di atmosfer memiliki sebuah tekanan udara yang menekan permukaan bumi. Besarnya tekanan udara menurun seiring dengan bertambahnya ketinggian suatu tempat. Molekul udara renggang, tekanan udara rendah. Molekul udara rapat, tekanan udara tinggi. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi atmosfer, maka tekanan udara semakin rendah. Tekanan udara paling rendah pada lapisan kelima yaitu eksosfer.
suhu di atmosfer. Dan eksosfer dan termosfer merupakan lapisan pertama yang menerima radiasi energi matahari. Memiliki jumlah molekul sedikit, namun molekul ini sangat efektif menyerap radiasi matahari sehingga temperaturnya tinggi. Semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar pula temperaturnya. Pada suhu di mesosfer, itu memiliki suhu rendah karena terdiri atas molekul yang sulit menyerap radiasi matahari. Lapisan ozon. Lapisan ozon adalah lapisan di atmosfer pada ketinggian 20-35 km di atas permukaan bumi yang mengandung molekul-molekul ozon atau O3. Lapisan ozon terdapat pada lapisan stratosfer. Ozon melindungi bumi dari paparan radiasi sinar matahari. Molekul ozon atau O3 banyak terdapat di stratosfer, menyaring sinar ultraviolet penyebab kanker kulit. Molekul ozon atau O3 bisa pecah jika bersinggungan dengan atom klorin atau Cl dari gas CFC yang banyak terdapat pada AC dan lemari es sehingga lapisan ozon berlubang. Lubang ozon semakin meluas dari tahun ke tahun akibat pemakaian CFC di AC, lemari es, dan semprotan aerosol. Edwin Paul Hubble. Teleskop ruang angkasa Hubble adalah teleskop besar yang mengorbit di ruang angkasa untuk mengamati benda langit. Siapa Hubble ini sebenarnya? Namanya diabadikan menjadi nama teleskop ruang angkasa ini. Edwin Paul Hubble lahir pada tahun 1889 di Missouri, Amerika Serikat. Masa kecilnya senang membaca buku-buku sains dan pengetahuan. Pada tahun 1910, dia lulus dari Universitas Chicago. Tahun 1917 bergabung dengan Observatorium Yerkes Universitas Chicago dan meraih gelar doktor. Di sini dia menemukan hukum Hubble untuk memperkirakan umur alam semesta atas jasa-jasanya di bidang astronomi. Nama Hubble kemudian diabadikan menjadi nama teleskop ruang angkasa Hubble. Terima kasih telah menyaksikan tayang ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga saksikan video selanjutnya di part 2 tentang litosfer dan hidrosfer. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.